Hai, ketemu lagi. Hari ini saya akan memasang dashcam di Pajero ini, dan saya sudah membuat pilihan menggunakan 70mm dashcam dari keluarganya Xiaomi. Ini merupakan tipe terakhir dari 70mm model A800S Ultra HD 4K. Sudah dilengkapi dengan WiFi dan juga GPS. Sudah satu set dengan kamera belakang. Dashcam ini dashcam bagus. Berdasarkan apa yang saya lihat melalui review-review di online, dashcam ini cukup bagus komparasi dengan merek yang lebih mahal ya. Artinya dashcam ini seharga 2 jutaan tetapi udah bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk kebutuhan security 24 jam dan juga untuk kebutuhan travel ya. Kita tidak memerlukan video yang sangat sempurna ya, karena apa yang kita lihat di gambar hanya sebagai bagian dari potongan-potongan yang nanti akan kita satukan di editing ya. Saya juga sudah membeli aksesorisnya yang akan digunakan 24 jam melalui screen dan juga kabel. Yuk kita pasang di sini. Ini dia dashcam 70mm tipe A800S yang sudah dibundle dengan kamera belakang. Boxnya kelihatannya lumayan premium ya, tebal dan dihiasi dengan tampilan cukup informatif. Ada barcode dan juga ada fitur-fiturnya. Baik, kita buka apa yang ada di dalam. Nah, ini bentuknya seperti amplop. Oke, ada plastik yang masih membungkus sepertinya kabel ya. Ya, benar, ini adalah kabel. Kabel ini kabel untuk dipasang di kamera belakang, dan ini sangat panjang sekali ya. Ini nanti disambungkan ke kamera depan. Untuk mobil Pajero kabelnya malah kepanjangan sehingga nanti harus dipindahkan ke tempat yang lain. Kemudian ini dia kabel USB untuk power kameranya, dan ini tidak diperlukan karena saya menggunakan terminal screen, dan ini alat untuk mencongkel dan memasang kabel-kabel di dalam bagian mobil. Kemudian ada power USB ya, ini juga nggak dipakai karena kita membutuhkan screen di terminal, dan boleh juga dipakai untuk cas HP. Dan ini dudukan kamera depan ya, yang juga diberikan double tip cukup banyak. Nah, ini dia. Jadi kalau kurang masih bisa kita tambahkan supaya lebih kencang aja. Baik, berikutnya ada apa lagi di dalam? Ada kitab-kitab user manual. Jadi sebelum kita pasang kita harus membaca 70mm, karena 70mm ini adalah produk langsung dari Cina. Belum dijual oleh Xiaomi secara resmi, jadi masih gelap kalau terjadi sesuatu. Oke, ini juga user manual untuk kamera belakang, dan ini harus kita baca juga. Dan ini adalah plastik ya, dudukan kamera untuk ditempel di kaca mobil, dan ini cukup banyak lebihnya ya. Kita hanya perlu satu di depan dan satu di belakang. Nah, ini dia kamera belakang. Saya sudah tes kamera ini dan ya kurang begitu nendang ya. Gak apa-apa, gak apa-apa karena ini dipakai hanya sekedar buat di belakang doang. Jadi ini nanti kita colokin di sambungan ini dan nanti dikonek kamera depan. Oke, ini dia yang utama, kamera dashcam 70mm. Build quality-nya bagus, terkesan mahal padahal hanya 2 jutaan ya, bisa didapatkan di marketplace yang hijau itu.
Dan ini dia ada speakernya, dan ini sangat mengganggu sekali, annoying ya. Kalau kita lagi nyetir, kemudian dia akan mengeluarkan suara-suara. Jadi kalau kita keluar dari marka jalan akan diinformasikan. Dan ini adalah colokan-colokan USB portnya dan juga untuk memori. Dan sangat mudah sekali mempergunakan seperti My Dashcam ya, karena sangat mudah interaktifnya. Oke, kemudian ini dia yang utama untuk power kamera. Aksesorisnya juga dibeli secara langsung. Ini dipasang di terminal screen, dan ini bisa bertahan 24 jam jika kita pasang di screen yang bisa untuk 24 jam. Dan ini adalah sambungan adapter untuk screen ya. Ini jangan lupa memorinya, kita perlu 128 GB. Oke, kita akan pasang seperti My di Pajero ini. Sebelum kita pasang, kita perlu tes dulu semua kelengkapan kamera belakang maupun kamera depan. Dan kita belum sambungkan ke screen-nya, tapi melalui ini dia akan kita pasang. Nah, ini dia akan kita coba. Oke, kita testing dulu dan hidup, lihat. Oke, kita sudah pasang kamera depan. Sekarang kita akan sambungkan untuk kamera belakang ya. Untuk memasang kamera belakang kita perlu memasang kabel audio video in out. Nah, ini dia, ada sangat gampang sekali, ada petunjuknya di sini, yaitu tanda panah. Kita tinggal samakan aja tanda panahnya ya. Nah, connect. Ini kamera belakangnya sudah kita pasang, dan kita akan sambungkan ke kamera depan ya. Dicolokannya yang ini, dicolokannya yang ini. Posisinya seperti begini. Oke, ini dia. Dan oke, kamera belakangnya sudah aktif dan sudah terlihat dengan jelas, berfungsi kedua-duanya. Dan ini nanti akan kita pasang di sini. Oke. Sebelum dipasang, kita perlu membuka kitab-kitab user manual, hanya untuk make sure aja, biar pede ya. Kalaupun mau dipasang langsung juga nggak masalah. Isi manualnya cukup informatif, dan sekarang waktunya kita pasang. Untuk pemasangan di kamera depan tidak begitu banyak masalah dan cenderung sangat mudah sekali ya. Tinggal ngurutin kabel, dan bagian depannya sudah terbuka, tinggal dicolok-colok udah. Namun untuk pemasangan kamera belakang saya harus berguru dulu ke bengkel Mitsubishi Arista Kalimalang untuk membuka bagasi belakang. Ditarik aja, ini kan ada kayak celah gitu. Ya. Nah, habis itu jadi ada kayak pelan-pelan aja kita. Kita perlu berguru dulu coy ya, malu mobil baru ya, takut patah aja. Nah, setelah cukup pede baru saya coba sendiri, dan pemasangannya cukup memakan waktu yang agak sedikit lama dan juga agak ribet. Ini perlu kehati-hatian, jangan sampai patah. Dan ini agak mengganggu sedikit ya waktu proses pemasangan kabel dari dalam. Perlu diukur dulu panjangnya kabel untuk kamera belakang. Kemudian setelah pasti baru kita masukkan. Dan ini agak sedikit bikin pusing juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah terpasang, kita tutup covernya, dan darat, akhirnya bisa dipasang juga. Sekarang tinggal kita memasang kabel-kabel, dan ini sangat gampang sekali ya, tinggal colok-colok, nggak perlu bantuan siapapun. Ini kita bisa kerjakan sendiri, dan ini kita buka aja, yakin ya, buka aja nggak apa-apa, nggak akan rusak, dan tinggal dimasukkan sendiri ke dalam bagian. Nah, kabelnya ini sangat panjang, jadi kita harus kembali lagi untuk memasukkan ke sini. Nah, ini biar disimpan di dalamnya, karena kabelnya nggak bisa dipotong, jadi kita pasang. Dan akhirnya
perjuangan kita selesai memasang dashcam 70 mile. Untuk bagian depan saya juga berguru ke servisnya Arista Kalimalang, karena saya tidak tahu bagaimana cara membuka glove box. Setelah diajari, akhirnya bisa. Oke, ini kita coba bongkar sendiri dan kita pasang. Ini perlu ditarik ke dalam ya, dan ditarik tuas untuk hidroliknya, kemudian baru bisa dipasang. Pede aja. Oh ya, saya juga melakukan kesalahan karena ternyata adapter yang saya beli kebesaran ya. Ini bukan jenis yang ini yang kita beli harus yang ukuran mikro. Nah, ini dia ukuran mikro, dan ini akan dipasang di aksesoris yang ini. Nanti akan kita sambung ada PCC dan ACC serta ada ground. Nah, ini kita harus sambungkan begini aja ya, kita jepit pakai tang. Dan nanti akan kita baca dulu ini pasang di mana. Nah, saya memasang sangat mudah sekali di posisi sekring yang bisa untuk 24 jam, yaitu untuk lampu kabin ya. Itu bisa kita pasang. Satunya lagi bisa dipasang di nomor 13. Oke, setelah semua terpasang baru kita pasang memory card dan akhirnya kita kalibrasi. Setelah itu kita jalan, sangat gampang sekali. Dan ini perjalanan waktu selesai pemasangan di sore hari sekitar jam 6, dan ini waktu malam perjalanan kita. Ini dia tampilannya, cukup bagus untuk kualitas 4K dan informasinya juga sangat jelas. Nah, ini dia gambar-gambar yang waktu malam pengambilannya ya, sangat jelas ya, meskipun kondisi malam yang gelap, dan ini siang hari sangat clear, kristal. Agak sedikit mengganggu ketika kita menggunakan 70 mile ini, yaitu ada emergency record. Jadi setiap kali kita menabrak lubang maka akan di setting oleh 70 mile sebagai kondisi harus merekam. Lane departure. Nah, ini hasil dari kamera belakang. Agak sedikit mengganggu karena terlalu banyak flare dari lampu-lampu kalau posisinya malam hari. Tapi it's okay lah, paling tidak bisa untuk melihat situasi di belakang. Oke, itu aja untuk pemasangan 70 mile di Pajero 2021.